Halo sahabat inisiator, selamat datang kembali di Highlight, sumber inspirasi dan sorotan cerita menarik dalam dunia kemanusiaan. Seperti yang sama-sama kita tahu, data stunting anak-anak Indonesia masih berada di angka yang tinggi. Berdasarkan data yang diambil dari Kemenkes RI, pada tahun 2023 status stunting anak Indonesia ada di angka 21,6%. Atau bisa dikatakan bahwa 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Di sisi lain, negara-negara maju di dunia memiliki perhatian yang tinggi terhadap gizi. Mereka telah mengembangkan berbagai pendekatan inovatif dan kebijakan untuk menjamin kecukupan gizi para warganya. Nah, kali ini kita akan menjelajahi 5 solusi kreatif dan inovatif dari negara-negara maju di dunia untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakatnya. Mari kita lihat bagaimana negara-negara ini memberikan perubahan melalui inovasi yang mereka lakukan. Pertama, program pendidikan gizi di sekolah. Salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat adalah dengan memasukkan program pendidikan gizi di sekolah. Salah satu negara yang berhasil menerapkan program pendidikan gizi di sekolah ini adalah Jepang. Jepang memberikan pendidikan gizi yang komprehensif kepada generasi muda. Program ini lebih dikenal dengan nama Shokuiku. Sebuah penelitian di tahun 2019 yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa program ini telah berhasil mengubah pola makan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta penurunan dalam konsumsi makanan cepat saji yang tidak sehat. Kedua, kebijakan pajak makanan tidak sehat. Dilansir dari World Obesity Federation, beberapa negara maju seperti Prancis, Meksiko, Hungaria, dan Norwegia memberlakukan kebijakan peningkatan pajak pada makanan tidak sehat seperti minuman manis dan makanan olahan berlemak tinggi. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga pola makan yang lebih sehat dan mendorong produsen untuk mengurangi kandungan gula dan lemak jenuh dalam produk makanan mereka. Program ini terbukti berhasil menurunkan konsumsi minuman manis, salah satunya di Prancis. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, pada tahun 2020, implementasi kebijakan ini menghasilkan penurunan konsumsi minuman manis sebesar 11% dalam 2 tahun pertama. Ketiga, program subsidi nutrisi. Bersumber dari Food and Agriculture Organization, program subsidi nutrisi dilakukan oleh Brazil untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan akses mudah dan murah terhadap makanan bergizi. Tunjangan ini dapat digunakan untuk membeli makanan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Program ini juga memberikan insentif tambahan kepada keluarga untuk memenuhi persyaratan kesehatan, seperti imunisasi anak dan pemeriksaan kesehatan rutin. Program ini dinilai berhasil diterapkan di Brazil. Menurut laporan UNICEF tahun 2020, program ini telah berhasil meningkatkan akses keluarga dengan pendapatan rendah terhadap makanan bergizi. Lebih dari 80% penerima program ini melaporkan adanya peningkatan dalam konsumsi makanan bergizi di rumah tangga mereka. Keempat, kemitraan publik dan swasta. Negara-negara maju sering mengembangkan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan solusi inovatif dalam menghadapi masalah gizi. Melalui investasi dan keterlibatan swasta, sumber daya dan pengetahuan yang lebih luas dapat digunakan untuk memecahkan masalah gizi, seperti peningkatan akses terhadap makanan sehat dan nutrisi yang terjangkau. Di Swedia, kemitraan antara pemerintah dan perusahaan makanan telah menghasilkan perubahan positif. Menurut laporan dari Swedish National Food Agency, sejak dimulainya kemitraan ini pada tahun 2009, perusahaan makanan telah berhasil mengurangi garam, gula, dan lemak jenuh dalam produk mereka. Terakhir, program intervensi tertarget. Negara-negara di dunia menyadari pentingnya mendukung kelompok populasi yang rentan secara khusus. Mereka telah mengembangkan program intervensi yang ditujukan kepada ibu hamil, bayi, balita, dan kelompok lanjut usia dengan tujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi dan mencegah kekurangan nutrisi. Sebagai contoh, yaitu di India. India telah mengimplementasikan program intervensi tertarget untuk meningkatkan gizi pada kelompok rentan. Menurut data dari National Family Health Survey atau NFHS tahun 2019 hingga 2020, program ini telah berhasil dalam mengurangi angka stunting pada balita di beberapa negara bagian di India, seperti Maharashtra dan Rajasthan. Nah, Sobat Inisiator, itulah tadi informasi singkat mengenai bagaimana negara-negara maju memenuhi kebutuhan gizi warganya.
Semoga episode ini memberikan wawasan yang bermanfaat ya untuk kita semua. Mari semangat berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan menekan angka stunting di Indonesia. Jangan lupa untuk saksikan terus highlight di YouTube Human Initiative Channel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.